Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Hari Siswanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto. Saat ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Kepala Pimpinan TK Al-Akbar, yaitu Bu Iramawati SPD, dengan tema Praktik Pengambilan Keputusan Dilema Etika sebagai Pemimpin Pembelajaran. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Pak Yudi. Baik, bagaimana kabarnya Bu Ira? Alhamdulillah baik, sehat Pak Yudi. Amin, alhamdulillah baik. Saya minta izin untuk melakukan beberapa wawancara ke panjenengan Bu Ira terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, untuk selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika ya Pak Yudi. Betul. Ya, dilema etika sama bujukan moral, mengidentifikasinya ya Pak Yudi ya. Kalau dilema etika, kalau berdasarkan dari kata-katanya ya, dilema gitu ya Pak. Kalau dilema itu ya berarti kita ada di suatu keputusan yang ini ya, yang dua-duanya itu nanti kita harus memilih, yang dua-duanya juga sangat ini ya, sangat berat gitu ya untuk keputusannya. Iya. Jadi kalau dilema itu berarti benar sama benar kalau versi ini ya pengalaman begitu Pak. Kalau bujukan moral ya, kalau bujukan dari bujukan itu berarti kan membujuk-bujuk itu berarti kan ada yang tidak dibenarkan. Iya. Berarti antara benar dan salah gitu ya. Ada suatu hal yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Baik. Kemudian Bu Ira, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sejauh ini untuk mengidentifikasi itu ya ini sih Pak, misalnya ini yang kemarin lagi hangat-hangatnya kita di sekolah kami kan sudah buka pendaftaran siswa baru ya. Ini ada calon wali murid yang mendaftarkan putranya itu siswa yang berkebutuhan khusus. Nah itu dilema menurut kami Pak, karena apalagi saya ya untuk memutuskan itu sangat ini ya, karena di satu sisi kita itu bukan sekolah inklusi, di satu sisi ini ada rasa kemanusiaan yang tidak bisa kita tolak ya. Bagaimana ini nanti kalau di sekolah sana ditolak, bagaimana perasaannya kan begitu ya, perasaan orang tuanya ya, perasaan anaknya kan begitu. Lah seperti itu sih Pak. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti itu juga sangat ini kita pertimbangkan baik-baik gitu. Baik Bu, untuk yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan ya Pak ya. Yang namanya setiap keputusan itu mesti ada pro kontra. Kalau dalam hal ini yang kasus seperti itu tadi jelas ini ya tantangannya, karena kita memang dari kasus tadi nih Pak ya, dari kasus ini tadi karena kita memang bukan sekolah inklusi, jadi tantangannya kita juga dari segi fasilitas juga memang kita tidak memadai untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian dari segi pendidiknya kita juga belum ke arah sana lah Pak, karena kita basicnya pendidikan klasikal, jadi tidak ada yang khusus pengkhususan seperti itu. Jadi kita tidak ada sedo yang khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terus dari wali murid juga nun sewu ya Pak ya, nun sewu ini bukan berarti untuk anak berkebutuhan khusus harus yang bagaimana gitu, tidak. Tapi terkadang itu dengan tingkat tingkat ada anak yang autis yang tingkat berat itu kadang itu sampai menyakiti temannya, sampai menyakiti dirinya sendiri itu juga ada. Jadi memang harus butuh pendamping khusus. Nah dari wali murid itu kadang ada yang komplain tentang hal itu. Jadi tantangannya dari sini juga macam-macam, dari wali murid sendiri, dari gurunya kita juga nggak ada, dari fasilitas juga nggak ada. Itu sih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk yang terakhir Bu, dari pertanyaan saya, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda
mengambil keputusan dilema etika tersebut? Kalau pelajaran ya Pak ya, pembelajaran yang bisa kita ambil itu ketika kita mengambil keputusan ya, saya sendiri juga begitu, ketika saya memutuskan suatu permasalahan ya kita identifikasi dulu permasalahannya, ya dampaknya itu bagaimana, jadi ada pihak yang kita rugikan enggak nanti, jadi betul-betul kita pertimbangkan baik-baik sebelum kita mengambil keputusan. Di samping itu juga sebelum saya memutuskan, saya juga punya atasan kan juga seperti itu Pak ya. Saya punya yayasan yang harus saya pertimbangkan juga keputusan dari yayasan. Kemudian saya juga punya komite, punya paguyuban juga, punya teman-teman guru, tim kerja saya. Nah itu juga keputusan-keputusan dari mereka bisa kita musyawarahkan bareng-bareng, musyawarahkan bersama. Jadi jangan sampai nanti keputusan yang kita ambil itu bisa merugikan. Jadi kalau keputusan, kalau bisa ya kita pertimbangkan yang pertama muridnya dulu Pak, dari segi murid ya. Jangan sampai itu nanti berdampak ke siswanya, apalagi dampak psikologis. Ya, gitu. Ya, itu yang lebih utama, kita lebih ke kepentingan murid sih Pak. Kepentingan murid. Lebih itu. Baik, terima kasih Bu Ira, banyak sekali yang bisa saya ambil hikmah dari kegiatan wawancara dengan panjenengan. Baik, terima kasih. Sekian wawancara yang kami lakukan. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhiyari Siswanto, calon gubernur angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 1 Sidorejo, yaitu Pak Wid Sulaiman, dengan tema kegiatan praktik pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, Assalamualaikum Pak Wid. Waalaikumsalam Pak Yudi. Iya, bagaimana kabarnya Pak Wid? Alhamdulillah baik-baik, cuaca yang mendung, semoga aja kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, alhamdulillah, amin. Baik, untuk panjenengan saya minta izin untuk melakukan beberapa pertanyaan, Pak Wid, terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika sebagai seorang pemimpin. Ya, untuk yang pertama, untuk selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih. Di sini saya sedikit menyinggung tentang dilema ya. Dilema itu kan mengambil keputusan dari benar dengan benar. Jadi mana yang kita utamakan? Contohnya peraturan itu termasuk kebenaran, kemanusiaan juga kebenaran. Jadi di lembaga itu kita selalu mengambil antara peraturan apa kemanusiaan. Nah, di sini untuk mengidentifikasi kasus yang ada di lembaga, sebenarnya itu banyak sekali kasus-kasus di lembaga. Cuma di sini saya ambil satu aja, yaitu tentang keterlambatan anak datang ke sekolah. Itu aja. Baik. Kemudian bagaimana Anda menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara saya mengambil keputusan, kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman sejawat, guru-guru, BP, wali murid, dan bagaimana caranya memilih antara benar dan benar tadi. Kalau di lembaga kami selalu mengutamakan kemanusiaan, tapi tidak lupa juga membimbing anak tersebut agar tidak mengulangi lagi tentang keterlambatannya tersebut. Tidak lupa juga kami juga mengajak wali murid untuk berdiskusi solusi-solusi yang belum tentu kita tahu. Apalagi zaman sekarang itu kadang-kadang anak itu masih sejak awal, sejak malam, sudah malam masih saja megang HP. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan wali murid untuk memberikan pengarahan kepada putra-putrinya agar pada waktu tidur tepat waktu, agar nanti tidak bangun kesiangan dan datang tepat waktu. Tepat waktu sekolah. Baik. Ya, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Wid. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa
yang biasa Anda lakukan selama ini dalam menangani atau mengambil suatu keputusan yang bijak? Langkah-langkah atau prosedur, langkah-langkah kami akan mengajak anak tersebut untuk berdiskusi, mengapa terlambat, apakah ada permasalahan-permasalahan yang kami tidak tahu, maka kami berkoordinasi dengan orang tua dan teman-teman guru BP. Jadi yang paling penting yaitu kerjasama, kolaborasi dengan lingkungan. Jadi anak itu mengapa sih kok terlambat? Jadi caranya yaitu dengan berdiskusi, berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, terutama orang tua dan stakeholder. Ya. Oh, gitu ya Pak. Baik. Kemudian untuk tantangan ini, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi sebuah tantangan ya dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya itu sebenarnya sangat besar sekali ya. Bila kita mengambil keputusan yang mengutamakan peraturan berimbas kepada anak tersebut, kepada sekolah itu sangat besar. Kepada anak tersebut akan terbebani dengan psikisnya, akan terganggu, akan berpikir, akan menjadi anak itu pendiam karena dengan peraturan-peraturan yang ketat. Lalu ke lembaga, maka lembaga kita akan dianggap tidak mampu membimbing anak tersebut agar bisa lebih baik. Kalau kita dengan disiplin menetapkan peraturan harus dengan hukuman atau tindak-tindakan sesuai dengan peraturan. Jadi kami melaksanakan dengan peraturan juga, tapi dengan kemanusiaan yang paling penting, kemanusiaannya agar anak tersebut psikisnya tidak terganggu. Lalu di mata masyarakat bahwa kita bisa membimbing anak tersebut ke jalan yang lebih baik daripada yang sudah dilakukan terlambat. Tapi tidak lupa kami juga selalu sekali lagi berkoordinasi dengan lingkungan, stakeholder, wali murid, komite, kepala desa, terutama BP. Gitu ya, luar biasa sekali. Baik, untuk yang terakhir nih, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda saat mengambil suatu keputusan dalam dilema etika? Untuk pembelajaran menurut atau pengalaman yang bisa saya ambil bahwa setiap pengambilan keputusan jangan ditekankan kepada peraturan, tapi kepada kemanusiaan. Karena apa? Untuk membina anak itu lebih baik, maka dengan kemanusiaan, dengan kasih sayang, dengan kerjasama, dengan komunikasi, maka kita bisa tahu apa sih kebutuhan anak. Karena yang paling utama di lembaga pendidikan itu tidak hanya memintakan, tapi membuat anak itu bahagia sampai akhir. Jadi kebahagiaan anak itu nomor satu. Bukan hanya mencerdaskan. Kalau mencerdaskan aja anak dikasih buku, buku pasti cerdas. Tapi kebahagiaan anak tidak hanya di buku. Tapi dengan kita melihat kesenyum anak aja terasa kita itu sudah terpenuhi apa kewajiban kita sebagai seorang guru. Jadi yang paling penting kebahagiaan anak itu yang paling penting. Oke, baik Pak Wid, luar biasa sekali penjelasan dari panjenengan tadi, dan terima kasih atas waktu dan kesempatan saat saya melakukan wawancara ini. Baik, sekian wawancara yang saya lakukan dengan Kepala Sekolah SDN Sidorejo 1, yaitu Pak Wid Sulaiman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.